Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya di pertemuan ke-12 di pengantar teknologi informasi. Kita akan membahas mengenai sistem and application development tools ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai database ya. Nah, keterkaitan dengan pembahasan ini di sini merupakan keterkaitan yang cukup erat ya kaitannya database dengan sistem dan application development tools ini. Dan nanti bagaimana database ini pasti diintegrasikan dengan language programming ya. Jadi dengan adanya language programming ini sehingga pengguna ya kita mengakses sebuah misalnya laman web seperti misalnya LMS ya, seperti aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat handphone ataupun laptop kita, ya, itu keterkaitannya, ya, bagaimana data yang ada di dalam sebuah database kemudian ditampilkan dalam laman atau situs ataupun berupa aplikasi, ya. Nah, nanti aplikasi itu basisnya adalah language programming untuk membuat aplikasi tersebut ya. Termasuk juga nanti ada application development tools berupa contohnya IDE-nya ya. Bagaimana nanti diintegrasikan atau bagaimana seorang programmer atau sistem developer itu mengembangkan sebuah perangkat lunak ya. Nah, kita langsung ke pembahasan pertama. Sebelumnya di sini kita membahas sistem informasi ya. Jadi sistem informasi itu di sini ada definisi yang sudah saya buat. Kumpulan perangkat keras atau hardware ya, perangkat lunak, software, data ya, orang ini pengguna ya, kita user ya, yang mengakses nanti sebuah sistem informasi ya, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi. Nah, sampai saat ini banyak sistem informasi yang mungkin sering kita gunakan ya, seperti ada sistem informasi manajemen atau disingkat SIM ya. Nah, ini bagaimana SIM ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu biasanya untuk SIM ini atau sistem informasi manajemen ini. Kemudian ada sistem informasi kesehatan ya. Jadi di sistem informasi kesehatan itu bagaimana nanti untuk menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi kesehatan ya. Jadi sistem informasi kesehatan itu contohnya mungkin kita ada install di perangkat kita seperti BPJS Kesehatan gitu ya, itu salah satu sistem informasi kesehatan. Sistem informasi produksi ya yang ada di sebuah perusahaan ataupun sistem informasi perbankan ya di masing-masing perbankan itu yang disebut sistem informasi secara faktualnya ya. Kemudian di sistem informasi itu akan diikuti oleh pengembangan sistem ya. Jadi setiap sistem informasi itu pasti ada yang dinamakan pengembangan sistem sehingga nanti terbentuklah sebuah sistem informasi ini seperti sistem informasi perbankan tadi ya. Nah, itu disebut sistem development ya. Nah, untuk kegiatan sistem development ini itu dikelompokkan menjadi beberapa fase atau tahapan ya. Dan disebut nanti sistem development life cycle ya. Jadi ada keterkaitan ya atau hubungan jadi bentuknya satu arah jarum jam seperti ini ya. Jadi bagaimana dari tahap planning ya, tahap analisis, tahap desain, implementation ya. Kemudian ada tahap support and security ya. Nah, nanti di samping 1, 2, 3, 4, 5 tahapan atau fase dari sistem development life cycle ini juga ada perkembangannya memang selain ini ya. Tapi ini saja yang kita bahas terlebih dahulu. Nah, di sistem development ini ada yang pertama itu yang dinamakan tahap planning ya. Jadi ini tahapan
bagaimana kita membuat sebuah sistem perangkat lunak ya, ataupun sejenisnya ya, secara teoretikal dan bagaimana supaya sebuah perangkat lunak ataupun piranti lunak itu bisa digunakan nantinya ya. Ini berdasarkan tahapan pembuatannya ataupun tahapan bagaimana aktivitas atau kegiatan yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Sehingga nanti piranti lunak ataupun perangkat lunak tadi itu bisa sesuai yang kita harapkan ya. Ada beberapa tahapan yang ini sudah lama ya untuk SDLC ini, dan sampai sekarang memang di beberapa organisasi ataupun perusahaan masih diterapkan ya. Nah, yang pertama itu tadi ada tahap sistem development untuk planning ya. Nah, nanti untuk planning ini ya, atau perencanaan ya, planning ini atau perencanaan ya. Jadi perencanaan ini melibatkan ada nanti beberapa tahapan juga ya. Ada identifikasi kebutuhan bisnis ya, tujuan proyeknya ya, identifikasi misalnya. Jadi proyek yang disebut proyek misalnya pengembangan perangkat lunak ya. Misalnya kita membuat program aplikasi untuk sistem apa namanya, keuangan gitu ya, ataupun sistem informasi untuk aplikasi misalnya data mahasiswa ya. Seperti itu contoh sederhananya ya. Jadi untuk perencanaan ini kemudian ada tujuan tadi ya, identifikasi tujuan. Nah, ini berkaitan nanti sederhananya apa dari perencanaan ini ya. Sederhananya itu kita menentukan apakah kita mengembangkan sistem yang baru ya, atau memperbaharui ya, mengeksplor ataupun apa namanya, mengimprovisasi dari program yang sudah ada ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada analisis ya. Nah, analisis ini biasanya kita harus berinteraksi dengan pengguna ya, ataupun pemangku kepentingan atau stakeholder-nya ya, untuk memahami kebutuhan sistem. Jadi misalnya saya contohkan tadi beberapa aplikasi atau sederhananya aplikasi dari sebuah rumah sakit ya, untuk aplikasi rumah sakit. Nah, di tahap analisis ini kita harus berinteraksi ataupun melakukan diskusi ya dengan pihak rumah sakit yang berketerkaitan, contohnya di bagian IT-nya ya. Sehingga kita nanti bisa tahu untuk kebutuhan sistem itu apa ya. Contohnya kita melakukan wawancara misalnya ya, ataupun observasi terlebih dahulu ya. Seperti itu. Kemudian ada tahap desain ya. Nah, tahap desain ini kita terlibat nanti bagaimana kita membuat secara rinci ya sistem yang akan dikembangkan, termasuk nanti misalnya ada struktur data ya, struktur datanya, kemudian bisa lagi apa ya, arsitektur sistem ya, di tahap desain dia termasuk ya, arsitektur desain ya, saya singkat. Kemudian ada interface ya, interface usernya. Jadi bagaimana nanti interface user ini itu berkaitan dengan ini, kemudahan pengguna ketika menggunakan aplikasi berupa misalnya berbasis desktop, aplikasi web, atau aplikasi mobile ya. Kita harus bisa menyesuaikan ataupun memberikan ini ya, interface usernya, UI ya, user interface. Ini berkaitan nanti kalau kita ada pembahasan selanjutnya, ada juga user interface dan user experience ya, UI-nya. Nah, selanjutnya di tahap penerapan ya ataupun implementasinya, di sini kita implementasi ini bagaimana nanti kita mendevelop program ya, kemudian kita install, kemudian ada tahap testing ya. Jadi kita melakukan uji coba ya, memastikan bahwa
aplikasi tersebut berfungsi sebagai mana mestinya atau memenuhi persyaratan yang diminta oleh customer tadi ya, seperti misalnya rumah sakit gitu ya. Nah, selanjutnya sebentar ya. Di tahap support dan security ini ya, ini juga tahap akhir biasanya ya. Jadi bagaimana nanti support ini berkaitan dengan troubleshoot, maintenance atau pemeliharaannya ya. Kemudian kita lakukan monitoring terhadap aplikasi yang sudah berjalan ya. Kemudian ada akses, jadi kita bisa explore juga untuk sistem security ya. Setelah pengujian tadi kita lakukan ya, setelah monitoring tadi juga kita lakukan ya. Apakah ketika kita publish ya ke global internet dan bisa diakses dari manapun, suatu aplikasi itu tentu kita perlu akses ya untuk sistem security. Nah, selanjutnya di sini ada apa namanya? Ada quote ya atau eh, yang berkaitan dengan sistem development ini atau kutipan ya dari Management law ini ya. Jadi dia mengatakan there is never time to do it right ya, but there is always time to do it over ya. Jadi artinya tidak pernah ada waktu untuk melakukan hal yang benar ya, namun selalu ada waktu untuk menyelesaikannya. Nah, ini kaitannya seperti ini contoh ataupun yang sering ya. Jadi biasanya enggan ataupun kurang maulah gitu ya untuk meluangkan waktu kita ketika membuat suatu project ya, kita mengikuti suatu proses ataupun prosedur ya. Karena biasanya mungkin memakan waktu ataupun sulit ataupun terlalu lama nanti ya langsung saja gitu kita kerjakan untuk project itu, tidak perlu proses-proses itu kita ikuti gitu ya sesuai tahapan-tahapan tadi. Itu biasanya yang menyebabkan kegagalan suatu project itu biasanya ya. Nah, sehingga dari sistem development ini ada 3 pedoman ya secara umum yang harus kita ikuti atau kita apa namanya ikuti lah ya, diikuti ataupun kita eh, apa namanya kita laksanakan ya. Yang pertama itu ada group activities into phases ya, involve the user, kemudian define standard. Nah, yang pertama itu ada group activities into phases ini. Jadi bagaimana mengelompokkan aktivitas ke dalam beberapa fase ya. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan ini tadi ya, sistem deployment ini dari planning ya, analisis, desain, implementation, support, and security. Nah, jadi secara apa namanya? Secara gambaran untuk grup activities into phases ini ya, itu seperti misalnya apa ya? Sebentar ya, saya contohnya itu sorry ya, kita lanjut lagi. Tadi ada hal sedikit. Nah, yang pertama tadi untuk pengembangan sistem yang harus kita ikuti, ada 3 pedoman ya, yang harus kita ikuti, kita laksanakan ya, supaya proyek kita tadi berhasil. Yang pertama, group activities into phases ini, atau mengelompokkan aktivitas ke dalam beberapa fase ya. Jadi ini prosesnya itu bagaimana nanti pengembangan sistem itu kita lakukan dalam beberapa fase. Jadi dengan pengelompokan itu ya, sehingga memudahkan
manajemen ataupun kita bisa mengontrol dari proyek tersebut ya. Contohnya tadi yang saya sebutkan dari tahap kita planning, perencanaan ya, analisis, desain, pengembangan, pengujian, penerapan atau implementasi, dan terakhir tahap pemeliharaan gitu ya. Nah, kemudian melibatkan pengguna atau involved user ini ya. Jadi keterlibatan pengguna ini selama seluruh siklus pengembangan sistem itu sangat penting ya. Sehingga kita nanti bisa memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna ini tadi ya. Kemudian tadi tahapnya itu kita lakukan misalnya observasi ataupun yang paling penting itu wawancara ini ya. Itu yang kita lakukan, wawancara. Nah, kemudian menentukan standar. Nah, standar di sini ya, kita menetapkan standar dan pedoman untuk pengembangan sistem ya. Sehingga nanti kita bisa misalnya dari standar ini kita bisa untuk menentukan apa contohnya ya, konsistensinya gitu ya, baik konsistensi dari proyek itu, waktu ya, kemudian keamanan ya, kita bisa tentukan juga dari standar ini tadi. Kemudian kualitas, ini yang paling perlu juga ya dari sebuah proyek. Kemudian dokumentasi ya, bisa juga kita buat untuk standar ini ya, sehingga nanti dokumentasi ini diperlukan sewaktu-waktu ya. Nah, kemudian di pengembangan sistem harus melibatkan perwakilan dari masing-masing departemen ya. Ini artinya ya, karena sifatnya ketika kita membuat aplikasi itu biasanya digunakan untuk semua departemen ya. Jadi kita bisa memberikan misalnya apa namanya, minutes of meeting ya, bisa beberapa kali ketika kita dalam melaksanakan proyek itu mengadakan diskusi ya dengan beberapa perwakilan ya, tidak harus semua. Kemudian seorang sistem analis itu harus bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi. Ini bagaimana di pengembangan ya untuk sistem informasi tersebut. Itu untuk ini yang perlu kita ini ya, 3 tahapan tadi yang harus kita ikuti untuk pedoman umum ketika kita melakukan pengembangan suatu sistem atau suatu proyek, misalnya proyek aplikasi ya. Nah, selanjutnya di sini ada project management ya. Di sini juga project management ini kita harus merencanakan ya, ada perencanaan, penjadwalan, kemudian pengendalian aktivitas selama pengembangan sistem. Ini yang harus kita patuhi, kita ikuti, dan kita laksanakan juga. Jadi dalam merencanakan dan menjadwalkan proyek secara efisien ya, pimpinan proyek atau pemimpin proyek atau project leader biasanya atau project manager ya, mengidentifikasi elemen-elemen ya. Nah, elemen-elemennya ada di sini. Yang pertama ada scope, ada required activities, kemudian time estimate for each activity ya, kemudian ada cost estimate for each activity, order of activities ya. Kemudian ada activities can take place at the same time ya. Sometimes ya, sometime. Agak susah nyebutkannya. Nah, yang pertama itu scope. Nah, scope ini berkaitan dengan lingkupnya ya, dengan lingkup. Nah, bagaimana nanti di scope ini, lingkup proyek itu kita harus definisikan ya, batasan, misalnya batasannya ya, dari apa yang dicapai oleh proyek tersebut. Jadi ini berkaitan nanti dengan mencakup hasil yang diharapkan ya, batasannya dan kriteria penerimaannya. Ini contohnya ya bisa dari sebuah proyek itu dokumen pernyataan ruang lingkup ya, daftar persyaratannya dan batasan proyeknya. Nah, kemudian untuk required activities atau ini kegiatan yang diperlukan ini ya. Nah, ini berkaitan dengan perlunya kita merincikan ya, kita perlu merincikan
Nanti untuk perincian ini tugas apa saja ya, tugas misalnya atau pekerjaan spesifik ya. Ini pekerjaan spesifik yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan proyek tersebut ya. Contohnya ini sederhananya daftar tugas ya dari masing-masing tim gitu ya, daftar tugas atau job description-nya dari masing-masing tim ya yang harus kita buat. Kemudian ada time estimate for each activity ya. Nah, di sini perkiraan waktu ya, perkiraan waktu untuk selesai perkiraan waktu untuk setiap kegiatan atau aktivitas atau activity ini ya. Jadi bagaimana nanti kita harus menentukan perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan atau tugas dalam proyek tersebut ya. Kita harus buat atau cantumkan ya perkiraan waktu untuk setiap tugas ya, untuk setiap tugas atau yang disebut nanti ini apa istilahnya itu ya, milestone-nya ya, milestone. Nah, ini kita harus buat di tim estimate for each activity ya. Kemudian cost estimate for each activity ini berkaitan dengan cost ini ya atau biaya ya. Jadi bagaimana kita menentukan perkiraan biaya yang terkait dengan setiap kegiatan atau tugas dalam proyek, termasuk sumber daya ya. Ini berkaitan nanti dengan sumber daya, baik itu sumber daya kebutuhan perangkat hardware, software, sumber daya manusia ya. Kemudian bahan dan lainnya, bahan dan lainnya ya. Ini berkaitan juga dengan hardware dan software ya. Atau dari cost estimate for each activity ini secara sederhana bisa kita buat nanti sebuah misalnya ya rencana anggaran proyek ya, rencana anggaran proyek kita bisa buat anggaran proyek ya. Nah, selanjutnya order of activities ini ya. Ini berkaitan untuk menentukan urutan yang logis ya untuk ketergantungan antara kegiatan atau tugas dalam proyek tersebut ya. Contohnya kita membuat project project network diagramnya ya, network diagram ya, atau yang disebut tulisannya gimana, Gantt chart-nya ya. Nah, ini kita harus buat ya. Nanti dari sini kita bisa melihat ya urutan waktu dan ketergantungan waktu antar masing-masing kegiatan gitu ya. Misalnya ada beberapa kegiatan yang kita buat gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita bisa buat Gantt chart-nya ya. Nanti banyak tools yang bisa kita gunakan untuk membuat Gantt chart ini ya, terutama misalnya Microsoft Project ya. Nah, yang terakhir itu ada activities that can take place at the sometimes ya. Di sini kita menentukan kegiatan atau tugas yang dilakukan secara bersamaan. Tujuannya itu untuk mempercepat dari proyek tersebut gitu ya. Jadi contoh sederhananya itu ketika ada proyek pembuatan aplikasi tadi gitu ya. Jadi kita tidak usah saling tergantung ya. Yang bisa misalnya program itu kita eksekusi, kita buat secara paralel, itu kita lakukan saja langsung gitu ya. Tidak harus kita tunggu selesai dulu buat database gitu ya, baru kita pilih misalnya language programmingnya nanti menggunakan apa, kemudian kita buat scriptnya, sembari saja kita buat ya antara database misalnya dengan misalnya kita menggunakan PHP untuk language programmingnya. Nah, selanjutnya di sini ada ini tadi sistem development tools untuk toolsnya ya. Jadi di sini ada menggunakan Gantt dan Path ya. Nah, ini adalah untuk
entity ini, apa sih disebut ini ya? Ini ya, chat ya, ataupun seperti apa ya, grafik ya, atau grafis ya. Jadi kita buat, jadi bagaimana dengan Gantt chart ini ya, kita buat representasi grafik ya dari jadwal proyek yang menunjukkan waktu mulai dan selesai gitu ya, mulai sampai selesai gitu ya. Kita buat seperti ini ada contohnya ya. Jadi dari kita deskripsikan ya apa aja stepnya, tahapannya ya. Kemudian kita buat ya di sini dari tanggal, tahun, bulannya ya sampai selesainya gitu ya, dari tahapan-tahapan ini sampai step 6 ini ya, dari step 1 sampai step 6 ya. Nah seperti itu ya untuk contoh Gantt chart ini. Kemudian ini kita bisa menggunakan ini ya, Microsoft Project ya, atau yang lesson itu namanya Trello kalau nggak salah ya. Ini kita bisa gunakan ya. Kemudian PET ini ya, PET ini kalau salah singkatannya itu Program Evaluation ya. Program Evaluation ya, review teknik ya. Nah ini kita deskripsikan ya, bagaimana kita nanti membuat metode perencanaan ya, dan pengendalian sebuah proyek itu menggunakan jaringan kegiatan dan estimasi waktu ya. Misalnya apa ya contohnya? Dari sebuah proyek itu yang terbaik, terburuk, dan yang paling mungkin gitu ya. Jadi kita buat untuk perencanaan pengendalian proyek itu ya. Contoh penggunaan ini kita bisa menggunakan aplikasi juga ya. Ini kita bisa gunakan seperti ini ya contohnya ya. Jadi kita buat tahapan-tahapan dari PET ini, program evaluation review teknik ini. Jadi bagaimana nanti ini ya, kita bisa mengevaluasi dan mereview ya dari proyek yang kita lakukan ya. Seperti itu. Jadi untuk tools ini kita bisa memberikan pendekatan yang berbeda untuk merencanakan dan mengelola waktu dalam proyek ya. Jadi kita bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ketergantungan jadi antar kegiatan yang kita lakukan ya. Termasuk juga lokasi sumber dayanya, jadwal keseluruhan dari proyek ya. Itu harus kita buat seperti ini gambarannya ya secara detail ya. Agar supaya tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk membangun, mengembangkan ataupun membuat suatu proyek dari aplikasi itu bisa terlaksana dengan baik ya. Seperti itu dulu ya untuk penjelasannya di sistem development ini. Nanti setelah ini di video selanjutnya saya akan contohkan nanti misalnya kita membuat sistem informasi akademik contohnya atau informasi lain ya dengan menerapkan si SDLC tadi ya, software development life cycle-nya ya. Jadi bagaimana nanti dari sistem informasi yang kita buat, kita mengikuti ataupun menggunakan teknik dari SDLC ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.